Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Yajibu wajib ala kuli muslimin ing atase saben-saben wong muslim mukalafin kang wis akil balik apa alla yadakhula yen to ora manjing sapa kulu muslim bisain kelawan suci-wici hatta ya lama sehingga ngawerui sapa kulu muslim belajar maksudnya ma ing barang ahalla kang ngalaki sapa Allah Gusti Allah Ta'ala minhu saking ma. Jadi kalau kita sebagai orang muslim yang sudah mukallaf, maksudnya sudah akil balik, ini kita tidak boleh melakukan sesuatu sebelum kita itu mengetahui halalnya ataupun mengetahui haramnya. Wamalan barang haram maka ngaramake sapa Allah. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu apa saja itu kita harus mengetahui sebelumnya supaya kita itu tidak jatuh ke dalam kekeliruan. Semisal begini, jenengan itu mau, maksudnya kan kita setiap harinya itu misal cari rezeki ya, misalnya kamu mau bekerja pengen buruh misalnya, ya kamu harus tahu babnya buruh, bab ijarah, ajir. Kenapa kok begitu? Karena kalau kamu tidak belajar, nanti kamu pasti akan keliru. Misalnya ngeten, dalam praktek kerja atau buruh itu kalau dalam kitab fikih kan ada dua. Nanti ada yang ijarah biwaktin, ono sing ijarah sing diamalin. Nek cara ning Jawane sing awake dhewe kulino dipaham, kuwi biasane enek bahasa burunan, ono bahasa harian. Nek awake dhewe nggak belajar, kita nggak tahu, kita ndak belajar ilmunya, akhirnya kelirune kepiye? Kaya praktek contoh di dalam proyek itu kepiye? Kadang absen kok. Itu kan sebenarnya dalam hati kan sudah tahu kalau itu keliru, tapi ya salahnya ndak belajar tadi. Misal absen kok, dino Jumat misal absen mulih. Padahal kan ra kerja tapi hitungan gajiannya piye? Kan tetap dihitung seminggu, padahal ya berai sedino. Berarti yang satu hari itu haram. Untuk meneh ngene, misal umumnya itu orang bekerja itu kan mulai ya setengah 8 nanti sampai setengah 12 misal. Kemudian nanti mulai lagi jam 1 sampai jam 4 umumnya misal. Nah kalau misal sampean itu yang bekerja misalnya, yang bekerja sampean makanya jam 10, berarti yang setengah jam itu sampean harus istirahatnya nanti harus jam 12. Nek sampean jam setengah 12 leren, berarti yang setengah jam ini juga haram. Jadi ngoten niku, misalnya sampean mangkat awane setengah 2, berarti sampean harus berhenti leleren kerja kudune setengah 5. Utawa sampean wis lekas jam 1 tapi setengah 4 sampean wis leren. Iki sing tak bahas itu maksudnya lek leleren iku umumnya jam 4. Jadi kriteria waktu itu karena yang kita beli, yang dibeli oleh orang itu adalah waktu kita, sehingga awak dia menjual waktu ya harus sesuai. Angele kan ngoten niku. Saiki misalnya ngene, sampean buruh nih. Terus misalnya mau kerja terus bablas sampai jam 6 misalnya, berarti sampean status buruh berarti ya sampean harus bisa melebihi bahasanya lemburan 2 jam, itu harus ada tambahannya. Kalau tidak sampean juga termasuk zolim. Makanya non kitab Sunnah itu ketika kita mau melakukan apa saja kita harus tahu hukumnya dulu. Kalau tidak nanti kita pasti akan keliru. Alasannya kenapa? Di anallaha krono temen setuhune Gusti Allah iku ta'abadna merji ibadah sapa Allah ing kita di asyain kelawan suwiji-wiji. Jadi Allah itu dalam setiap detiknya, setiap langkah kita itu Allah menuntut kita untuk ibadah, dan kita dituntut untuk selalu menjalankan perintah
kita dituntut untuk selalu meninggalkan larangan. Pala buta mengko wajib apa min muroati ma ngrekso barang tak abadna kang merti-mertini batas sapa Allah ing kita bihi kelawan ma. Berarti kita harus bisa menjaga tuntutan Allah kepada kita. Misal kita itu yang bekerja, kita mencari rezeki ya harus tahu caranya. Misal lagi ngeten sampean itu pengen dagang, sampean pengen berdagang itu harus tahu ilmunya bab tijaroh. Tijaroh kalau tadi kan ijaroh dan tijaroh. Kalau tijaroh itu dagang, kalau ijaroh itu namanya buruh atau sewan. Nah yang kita sewakan itu kan ada kalanya waktu kita sing jenengane harian mau, ada kalanya amal kita sing jenengane borongan. Kalau tijaroh ini namanya berdagang. Jadi kalau dalam konteks kita fikih itu ketika kamu ingin berdagang, satu kamu harus siap jujur, yang nomor dua kamu harus siap tuno, siap rugi. Kalau kamu nggak berani rugi, kamu nggak berani jujur, jangan dagang. Itu memang dari syariat seperti itu. Mula bahasanya yang kono awak dewi kudu meksa karo nepsune awak dewi. Mergane menungso kuwi duwe kelemahan sing senengane seneng duit. Jadi kabeh makhluk Gusti Allah kuwi sak ngalim-ngalimi wong kuwi duwe kelemahan ya kuwi seneng duit, seneng pangkat, seneng lem-leman, renono ku penyakit. Mula dalam bahasa kitab ini yang pertama yang perlu kita ketahui itu adalah ketika kita mau menjalankan apa saja kita harus mengetahui ilmunya dulu supaya nanti tidak kesasar, ora kleru, ora salah nerjang larangan Gusti Allah. Padahal kan umum, tapi bahasanya kitab Taufik kitab Sulamul Taufik ini kan mengarah kepada pendekatan diri kita kepada Allah. Seperti yang kemarin itu saya menjelaskan bahwasanya kitab ini untuk menuju tingkatan takwa yang kedua. Jadi kita mulai suka menjalankan perintah-perintahnya Allah, mulai semangat meninggalkan larangan-larangan Allah. Jadi intinya ya lo pesen. Yang penting ketika kamu mau apa saja itu kamu belajar dulu. Belajar itu ndak harus pakai kitab. Harus pakai kitab nanti yang ndak bisa gimana? Misalnya semisal mau bekerja, semisal mau begini, mau bisnis, itu ya kamu harus cari tahu ilmunya dulu. Nah misalnya jenengan ndak ngerti ya jenengan tanya dengan orang ahlinya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ketika jenengan itu bertanya urusan berdagang tapi kamu kok pengen dagang, itu hukumnya wajib. Berarti kalau wajib itu jenengan diperintah. Kalau jenengan berani bertanya berarti jenengan dapat pahala. Tapi kalau jenengan tidak berani bertanya dan jenengan malah dosa. Karena apa? Meninggalkan kewajiban. Tapi ketika kamu ingin bertanya itu ya kamu harus tahu siapa yang akan engkau tanyakan, siapa gurunya, belajarnya di mana, keterangannya dari mana, ini harus tahu persis. Jangan sampai kita meminta fatwa dengan orang-orang yang di sana menghukumi pakai akalnya. Jadi hukum itu kita harus ada rujukannya. Rujukan itu kemana arahnya? Rujukan itu adalah ke ulama-ulama dulu biar kita tidak kesasar.